Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bila sekarang engkau sedang melewati badai kehidupan ini, saudara merasa sedang bukan hanya di tengah dalam lembah sekarang, tapi dalam jurang. Saya ingin menolong saudara sekalian dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengantar kami hari ini untuk berani hidup di tengah-tengah dunia ini. Walaupun apa saja yang bisa menimpa kami, bisa menerpa kami, kami pasti menang. Karena bersama dengan Yesus, kami tidak mungkin ditenggelamkan oleh badai, tidak mungkin ditenggelamkan oleh suasana keadaan kehidupan ini yang nampak buruk. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud baik untuk hidup kami, supaya kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 27, Kisah Para Rasul 27 ayat 34. Kisah Rasul 27 ayat 34. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Kapal yang tumpangi Rasul Paulus pada masa itu 2000 tahun yang lalu sudah termasuk kapal layar yang besar. Mengapa? Dapat memuat 270 orang. Itu memang kapal yang besar. Ya. Tetapi ketika mereka
berani menyeberang laut Mediterania itu, laut tengah itu, dari timur ke barat. Itu tidak pergi ke barat sih, ke barat laut ya. Itu mereka dihantam oleh badai dahsyat, sehingga 2 minggu matahari tidak kelihatan. Sudah perhatikan saya ke sini. Kenapa? Ada kesalahan fatal yang mereka lakukan, yaitu apa? Paulus sudah mengatakan, tapi waktu itu Paulus apa? Terbelenggu sebagai narapidana. Siapa yang mau dengar omongan narapidana, saudara sekalian? Mereka salah besar. Rasul Paulus itu bukan narapidana biasa, dia seorang hamba Tuhan yang diurapi. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, saudara sekalian, tolong dengarkan apa kata hamba Tuhan yang diurapi. Ya, tapi opa, kalau dia salah bagaimana? Saya ikut salah juga. Kalau dia salah itu urusan dia dengan tuannya. Tuannya siapa? Tuhan. Biarlah Tuhan menghukum dia. Anda, pemirsa sekalian, tidak perlu ikut menghukum dia. Dengar aja kalau dia menyampaikan firman Tuhan, ikut firman Tuhan dia katakan. Maka perwira yang membawa rombongan itu, tawanan itu ke Roma, itu kemudian apa? Dia lebih percaya kepada apa kata nakoda dan jurumudi dari kapal itu. Sudah dengar baik apa yang saya katakan? Itu sebabnya hidup ini tidak bisa dijalani sekedar karena apa? Keahlian, gelar, hikmat manusia, tidak. Ya, tetapi harus dikelola, dijalani dengan hikmat dari Tuhan. Nah, sudah tahu? Ada firman Tuhan yang luar biasa yang mungkin sudah belum pernah dengar. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 mengatakan bahwa kita yang sudah beriman kepada Yesus, yang mengasihi Yesus, kita punya pikiran Tuhan. Jaga baik pikiranmu. Jangan kacau dengan pikiran yang kotor dan pikiran yang ngawur, supaya pikiran Kristus bisa jalan dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa. Dan saudara sekalian, dalam perjalanan itu mereka dihantam angin sakal katanya. Ini keajaiban yang kedua. Apa itu saudara sekalian? Angin sakal, angin dari haluan. Harusnya mereka kembali terdampar lagi di pantai Turki. Pada waktu itu disebut sebagai Asia Kecil. Tetapi mereka terdampar justru di mana? Di Pulau Malta, di ujung semenanjung Itali, di mana di utaranya ada kota Roma. Bisa manusia jelaskan hal ini? Tidak mungkin. Karena di dalamnya ada siapa? Ada hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi para hamba Tuhan ingat bahwa kehadiran saudara dimanapun juga, bila saudara hidup dengan tulus, kudus, dan lurus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati komunitas yang dimana engkau tinggal. Para tetangga di mana engkau tinggal harusnya diberkati melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Jaga baik hidupmu. Nah, di sini apa kata firman Tuhan? Tuhan yang ngomong kepada Rasul Paulus. Tidak ada, apa katanya istilahnya? Itu istilah untuk menggambarkan bahwa Tuhan memelihara hidup. Tuhan memelihara hidup semua orang di sekitar Rasul Paulus yang dalam kapal itu. Tidak ada sehelai rambut pun dari kepala mereka yang dapat gugur ke bumi tanpa izin dari Bapa yang di surga. Haleluya. Padahal di situ kebanyakan orang yang tidak beriman. Itu yang harus kita pegang teguh hari ini, saudara sekalian. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu.
Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Pasal 28 ayat 1 kita mendengar bahwa kapal itu terdampar di Pulau Malta. Haleluya. Hari ini saya menolong kita semua. Tolong dengarkan apa yang saya katakan. Sehebat apapun badai menerpa engkau, sehebat apapun, di sini bukan main-main, saudara. 2 minggu tidak kelihatan matahari. Saudara sekalian, itu dahsyat itu. Ya. Mungkin saudara sekalian sudah merasa 2 tahun tidak ada matahari dalam rumah tanggamu. Sudah 20 tahun engkau terpuruk dari segi keuangan. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Bila engkau mau bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu seluruhnya dan keluargamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau terangkat, dan matahari pengharapan, matahari berkat dan pertolongan Tuhan, matahari mujizat daripada Tuhan akan bersinar terang hari ini, karena engkau beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menolong Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati semua pemirsa yang mungkin sekarang sedang merasa terkurung dalam kegelapan oleh karena masalah, mungkin dosa atau belenggu kuasa gelapan atau kutuk. Kami berdoa hari ini supaya kami mau keluar dari sana dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Hidup kami menjadi sehat, sukses dan makmur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.